Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Devita Triambarwati dengan NIM 56, ada Anissa Nurfadila dengan NIM 09, ada Madania Zabia dengan NIM 14, dan Fadila Salwa Safitri dengan NIM 55. Jadi, pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Aji Eri mengenai ujian akhir semester kami. Untuk nomor satu, eh, menurut kami, peralihan UMKM lokal di Kalimantan Timur ke platform sosial commerce seperti TikTok, Instagram, dan Facebook sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan adanya platform ini, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik perhatian pelanggan dengan potensial melalui konten visual yang menarik. Dan dari konten tersebut itu tuh menjadikan terdapatnya interaksi secara langsung dengan pelanggan melalui fitur komentar dan pesan langsung yang memungkinkan UMKM untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan mendapatkan umpan balik langsung. Lalu, keberadaan online juga membantu UMKM tetap relevan dalam era digital. Sementara, data analitik platform menyediakan wawasan mendalam untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Dalam era ini, UMKM itu dapat bersaing lah untuk dengan pesaing-pesaing yang lain melalui platform seperti e-commerce ini. Lalu untuk yang nomor dua, digitalisasi produk UMKM lokal amplang di platform sosial commerce melibatkan beberapa proses yang khusus sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Yang pertama ada fotografi produk yang menarik, karena amplang ini produk makanan, jadi kami kayak mementingkan daya visualnya tuh yang menarik gitu. Jadi fotografi dalam produk ini sangat penting. Dan proses pada pengambilan gambar produk ini dengan pencahayaan yang baik dan presentasi yang menggugah selera. Lalu yang kedua, penyusunan deskripsi produk yang menarik. Di sini kita membuat deskripsi produknya tuh dengan menggambarkan rasa, konsistensi, dan keunikan amplang itu sendiri. Lalu kita juga mengasih informasi mengenai bahan-bahan dalam pembuatan amplang tersebut yang berkualitas dan membuat cerita di balik produk tersebut untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Lalu yang ketiga, pengelolaan stok dan inventaris. Nah, di sini kita menyusun sistem manajemen stok yang efisien. Jadi kita kemarin tuh ada nyetok amplang yang buat kita jual, di situ kita efisiensikan stoknya agar kayak produknya itu tuh sampai di tangan konsumen tuh dalam keadaan yang masih baik gitu, nggak expire atau layat gitu kan. Keempat itu harga yang kompetitif, terus harga yang kompetitif ini kita ngebangun harganya itu tuh sesuai dengan bahan dan kualitas produk yang kita punya. Jadi, kita tuh dapat menetapkan harga yang bersaing dan sejalan dengan nilai tambah yang diberikan oleh amplang. Dan, kalau ada promo khusus atau diskon, kita nih juga atur dengan secara jelas, jadi nggak asal-asalan kayak gitu. Lalu yang kelima, pengaturan metode pengiriman. Jadi kita nih juga mengatur metode dalam, melakukan pengiriman amplang ini. Jadi, agar kayak produk kita tuh sampainya tuh tepat waktu dan juga aman, serta juga nggak ngebuang-buang waktu, jadi efisien gitu waktunya. Terus, kita juga mengestimasikan kapan sih amplang kita ini dapat sampai ke tangan pelanggan, kayak gitu. Terus yang keenam, penanganan pembayaran secara online. Nah, kita nih menyediakan sistem pembayaran online karena kan sekarang zamannya digitalisasi. Nggak semua orang, mau datang secara langsung untuk bayar, sedangkan mereka maunya, produknya tuh udah sampai tangan mereka secara online, nggak secara tatap muka gitu kan. Jadi kita menyediakan pembayaran secara online juga, dan kebanyakan zaman sekarang itu, orang-orang tuh pada cashless, jadi kebanyakan nggak bawa duit cash, jadi kita menyediakan pembayaran online ini juga untuk memudahkan para konsumen kita. Baru yang ketujuh, kita, melakukan pemasaran melalui konten yang visual. Jadi kita, eee
di zaman sekarang tuh kan ada TikTok, Instagram, atau Facebook. Nah, kita tuh manfaatkan itu untuk melakukan konten secara visual. Jadi orang-orang yang, membeli secara online juga dapat melihat produk kita secara langsung, walaupun, tidak secara langsung tatap muka, tapi mereka melihat produk kita dalam bentuk video atau gambar, seperti itu. Nah, ini tuh kita lakukan dengan cara penyajian yang menarik. Nah, terus yang kedelapan, strategi hashtag dan konten viral. Di sini kita membuat konten visual tadi dengan mengikuti tren yang ada serta mengikuti hashtag yang lagi naik pada saat itu. Jadi, pada saat itu kita bakal dapat exposure yang lebih karena kita kan mengikuti tren. Orang-orang zaman sekarang tuh kan, lebih ke mengikuti apa yang sedang banyak dilakukan oleh orang lain. Jadi kita supaya, konten visual kita dapat menarik exposure lebih, jadi kita melakukan, strategi dengan cara mencari hashtag dan konten viral, seperti itu. Baru yang ke-8, interaksi dengan pelanggan. Nah, pada saat kita melakukan marketing Marketing, jadi kita tuh kayak melakukan juga nih interaksi dengan pelanggan kita melalui, komentar, terus pesan langsung atau DM, atau juga melakukan sesi tanya jawab, seperti itu. Lalu yang ke-9, permintaan dan analisis kinerja. Kita menggunakan alat analitik platform sosial untuk memantau kinerja produk dan kampanye pemasaran. Data ini dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan strategi berdasarkan tren dan preferensi pelanggan. Jadi kita menggunakan, analitik kinerja ini buat mengevaluasi kembali apakah konten kita itu pada saat itu udah baik dan udah mengikuti tren yang ada supaya, feedback yang kita dapat juga lebih maksimal kayak gitu. Jadi kita secara berkala melihat analitik tren kita, apakah konten kita itu udah bisa dapat diterima oleh pasar yang ada di akun kita gitu kan. Nah, dengan menjalani serangkaian proses ini, UMKM lokal atau Amplang Diva-Mas ini dapat kita optimalkan secara digitalisasi karena, platform ini tuh lebih banyak menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Mungkin segitu aja nomor 1 dan 2, nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Aji Eri nomor 3. Jadi kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk interaksi jual beli amplang kami. Kenapa kita pakai WhatsApp? Karena WhatsApp itu memainkan peran sentral dalam mendukung strategi pemasaran digital produk UMKM lokal Amplang di Famas Cemilan. Melalui platform pesan instan ini, UMKM dapat menjalankan komunikasi langsung dengan pelanggan, memberikan informasi mendalam tentang produk, dan menjawab pertanyaan dengan cepat, hingga dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Selain itu, WhatsApp itu juga berfungsi sebagai saluran untuk pemesanan dan transaksi. Terus juga mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan platform. Dengan memberikan layanan pelanggan yang efisien melalui WhatsApp, UMKM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kemampuan untuk berbagi konten visual seperti foto produk atau video produk, dan juga memungkinkan UMKM untuk menunjukkan keunggulan dan daya tarik amplang secara langsung kepada pelanggan. WhatsApp dapat digunakan untuk membentuk grup atau komunitas pelanggan, menciptakan lingkungan di mana pelanggan dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun rasa kepemilikan terhadap produk. Meskipun WhatsApp tidak menyediakan alat analitik khusus, UMKM dapat melacak aktivitas dan respons pelanggan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang efektivitas kampanye pemasaran digital. Dengan memanfaatkan semua fitur ini, UMKM lokal Amplang dapat memperkuat kehadiran online mereka, meningkatkan interaksi pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan produk mereka melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya, bagian 2 nomor 1. UMKM yang kami pilih itu Cemilan Diva-Mas, yang dimana dia itu merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang fokus pada produksi makanan khas Samarinda seperti amplang, kue keminting, dan ilat sapi.
Kami secara khusus berfokus pada penjualan produk unggulan mereka, yakni amplang. Kami juga memilih strategi pemasaran melalui media sosial, khususnya kami melakukan digital marketing melalui TikTok untuk mempromosikan kelezatan cemilan amplang sebagai oleh-oleh khas Samarinda. Untuk kemudahan melakukan pemesanan, pelanggan dapat menghubungi kami melalui chat pribadi WhatsApp. Adapun alasan kami memilih platform TikTok sebagai media untuk melakukan promosi adalah karena TikTok memiliki basis pengguna yang luas, termasuk pada segmen usia muda dan aktif secara online. Mempromosikan produk melalui TikTok dapat mencapai audiens yang cukup luas, terutama pada mereka yang tertarik dengan konten visual dan kreatif. TikTok juga sering menjadi tempat viral suatu tren, maka dengan membuat konten yang menarik dan sesuai tren, UMKM dapat dengan cepat mendapatkan perhatian dan mendukung popularitas produknya. Selanjutnya, alasan kami memilih WhatsApp sebagai media untuk melakukan pemesanan adalah karena WhatsApp merupakan platform pesan instan yang populer dan mudah digunakan. Pelanggan dapat dengan mudah mengirim pesan untuk melakukan pemesanan. WhatsApp juga memberikan pengalaman chat yang lebih personal dan interaktif, sehingga pelanggan dapat mengajukan pertanyaan, memberikan feedback, dan mendapatkan respon langsung dari UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang bagian kedua, bagaimana tim kami menggunakan fitur-fitur khusus dari setiap platform. Jadi dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM cemilan di Pamat ini, kami memanfaatkan beberapa fitur dan dari platform TikTok seperti konten kreatif dan viral. Kami membuat konten kreatif yang menampilkan perjalanan menuju tempat penjualan amplang di Pamat dengan maksud agar memudahkan masyarakat Samarinda yang ingin membeli langsung ke tempat penjualan. Kami juga menampilkan konten makan amplang di Pamat yang sangat cocok jika dimakan menggunakan mie instan dan beberapa konten lainnya. Selanjutnya, evaluasi kinerja yang kami lakukan dalam proses pemasaran dapat diukur melalui jumlah KPI atau Key Performance Indicator yang mencakup aspek-aspek berbeda. Beberapa KPI yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja selama beberapa minggu proses pemasaran UMKM 954, yaitu jumlah tampilan atau impression yang dilakukan dengan mengukur seberapa sering konten dilihat oleh pengguna TikTok dengan jangkauan yang tinggi, menunjukkan seberapa banyak orang yang melihat produk amplang dengan itu dapat mengoptimalkan target untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian, keterlibatan dengan metrik jumlah like, komentar, dan berbagi. Tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa audiens terlibat dengan konten. Dengan itu dapat menyesuaikan jenis konten berdasarkan tipe yang mendapatkan jangkauan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, bagian 3. Hasil yang didapat dari upaya pemasaran kami secara online adalah kami dapat menarik satu customer dengan melakukan pemesanan melalui bio WhatsApp yang berada di aplikasi TikTok dengan jumlah pemesanan 5 piece. Kami juga melakukan pemasaran secara offline dengan penjualan sebesar 25 piece dalam waktu 2 minggu. Berikut ini akan kami tampilkan data hasil video konten TikTok kami. Dapat dilihat, ini untuk jangkauan, di sini kita punya 10 konten. Untuk tayangan video dimulai dari tanggal 20, dari akun TikTok kami dibuat tanggal 27 Oktober sampai sekarang itu memiliki jumlah tayangan video 6.071 dengan total kenaikan video 6,1K.
Terus penonton yang dijangkau ada 4.792 dan tayangan profil orang yang mengunjungi profil kami ada 63. Tertinggi terletak pada tanggal 5 November. Terus selanjutnya di sini ada engagement atau keterlibatan. Untuk semua total video kita mendapatkan jumlah suka 99 dan untuk yang membagikan konten kami ada 4 dan yang berkomentar ada 18. Metrik tertinggi terletak pada 5 November. Selanjutnya untuk pengikut, di sini kita ada 2 pengikut dan pengikut barunya ada 2. Untuk pengikut yang hilang kita tidak ada dan grafik tertinggi terletak pada 5 November. Selanjutnya ini untuk penonton, pengikut barunya ada 2. Penonton yang dijangkau 4.792, penonton yang terlibat ada 94. Dan di sini untuk video kami memiliki kebanyakan orang yang menonton itu perempuan dengan rentang usia 18 sampai 24 50%, 25 sampai 34 itu 50%. Negara teratas itu ada Indonesia dan kotanya Balikpapan 50% dan Makassar 50%. Terus di sini ini ada kita melakukan pemesanan langsung ke ownernya itu seperti ini chatnya. Tapi juga kami melakukan pemesanan. Selanjutnya untuk yang nomor 2, pada awalnya kami mengharapkan penjualan terbesar terdapat pada pemasaran secara online. Namun kenyataannya penjualan terbesar berada pada pemasaran offline. Menurut analisis kami, ini terjadi karena kurangnya ide kreatif dalam membuat konten yang beragam dan menarik minat penonton untuk melakukan transaksi. Namun akan tetapi pada video ke-6 kami berhasil menarik penonton sebanyak 1.368 dan ada 1 kali transaksi. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, transaksi terjadi pengguna mengklik video yang ada di TikTok kami yang disambungkan ke WhatsApp. Hal yang perlu ditingkatkan dari evaluasi kami selama ini adalah melakukan branding sosial media secara rutin dan membuat konten secara rutin serta konsisten agar video kami lebih sering muncul di beranda pengguna lain. Nomor 3, hal yang kami pelajari adalah melakukan pemasaran secara online apalagi dengan menjual sebuah visual tidak semudah yang kami lihat. Untuk dilakukan, hal ini juga terjadi karena banyaknya hambatan yang kami dapatkan seperti waktu dan ide konten yang menarik untuk kami buat. Menurut kami, solusi yang paling tepat untuk menjadi lebih baik ke depannya adalah pertama, kami akan melakukan manajemen waktu dengan baik, seperti membuat penjadwalan untuk mengupload konten, kemudian melakukan brainstorming secara berkala dan mengikuti tren yang ada. Saya kembalikan ke Devita. Ya, begitu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.